إله إلا الله محمد رسول الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul mulkul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harithun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Wa qala Allah ta'ala aidan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim aidan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah. Pada siang hari ini alhamdulillah dalam suasana yang hujan rintik-rintik agak mendung, kita masih diberi oleh Allah kekuatan untuk hadir dalam rangka ibadah sholat Jumat yang ini merupakan sebuah kewajiban bagi kita sebagai kaum muslim. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah, saat ini kita ada di bulan Rajab, sebentar lagi insyaallah Sya'ban, dan semoga kita sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, untuk disampaikan sampai di bulan Sya'ban, kemudian Ramadan, dan kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya yang bisa kita lakukan. Jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah, selaku khatib tentu saja merupakan kewajiban untuk senantiasa mengingatkan diri khatib sendiri dan juga seluruh hadirin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dari hari ke hari yang ada adalah peningkatan ketakwaan kita kepada Allah, peningkatan keislaman kita kepada Allah, peningkatan keihsanan kita kepada Allah, sehingga pada saatnya Allah memutuskan kita meninggal, itu adalah waktu yang terbaik, kondisi yang terbaik yang kita punya. Banyak kejadian yang orang meninggal itu bisa pelan atau bahkan mendadak. Sekitar 2 minggu yang lalu, kakak kelas kuliah saya itu meninggal dengan mendadak, dalam posisi berdiri, sedang melakukan suatu aktivitas, tiba-tiba langsung terjatuh dan meninggal tanpa ada tanda-tanda. Tetapi juga ada tetangga yang lain sudah sakit lebih dari 10 tahun, kemudian akhirnya meninggal. Jadi memang seperti itulah kondisinya. Nah,
karena kondisi meninggal itu kita nggak pernah tahu, ya, maka kita harus menyiapkan dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan dalam hal ini Allah, ya, telah memberikan kesempatan yang besar bagi kita, yaitu bulan Ramadan yang dalam waktu dekat, ya, akan, ya, menghadiri kita. Kita akan hadir di bulan Ramadan itu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita bisa menyambut dengan baik, dengan penuh dengan keistiqomahan. Dalam waktu ke waktu kita melihat, ya, banyak sekali dari kita kaum muslimin itu, ya, kurang bisa memanfaatkan momen Ramadan dengan baik. Terbukti pada saat Ramadan selesai, maka masjid itu pun kembali, ya, berkurang, ya, jamaahnya. Dan ini sebisa mungkin tidak terjadi pada diri kita minimal. Ya, keistiqomahan kita di dalam beribadah kepada Allah, keistiqomahan kita di dalam melaksanakan amal-amal ibadah, ya, amal-amal soleh itu tetap terjaga. Karena apa? Pada saat kita itu merasa butuh, tanda petik gitu, ya, istirahat sejenak, ya, leha-leha istirahat, biasanya kemalasan itu muncul. Pada saat kemalasan untuk melakukan ibadah itu muncul, memulai kembali itu tidaklah mudah. Nah, disinilah memang istiqomah, ya, di dalam ibadah, ya, di dalam apapun itu harus kita usahakan, ya, dengan sungguh-sungguh, kita ikhtiarkan dengan sungguh-sungguh, yang pada akhirnya semoga Allah meridhoi apa yang kita lakukan. Di dalam Islam, istiqomah merupakan suatu atau salah satu sikap yang terpuji yang harus dimiliki oleh setiap muslim, ya. Selain dimiliki, sikap ini juga perlu diterapkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Secara etimologi, istiqomah ini berasal dari kata, ya, istaqomah, ya, yastaqimu, yang berarti tegak lurus. Sehingga istiqomah ini bisa diartikan sebagai sikap tegak lurus, sikap teguh pendirian dan selalu konsisten atau konsekuen. Ya. Menurut terminologi akhlak, istiqomah ini adalah sikap teguh dalam mempertahankan keimanan dan keislaman, sekalipun berbagai macam tantangan dan godaan ada. Ya, adapun arti istiqomah menurut Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab yang bertajuk Jami'ul Ulum wal Hikmah berkata, ya, istiqomah adalah meniti jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus dengan tanpa membelok ke kanan atau ke kiri. Dan istiqomah mencakup, ya, melakukan semua ketaatan yang lahir dan yang batin, ya, dan meninggalkan semua perkara yang dilarang. Maka wasiat ini mencakup seluruh ajaran agama. Berdasarkan penjelasan tersebut, istiqomah adalah melakukan ketaatan sebagaimana diperintahkan dengan tanpa melewati batas, tanpa mengikuti hawa nafsu, walaupun orang menganggap sikap ini mungkin berlebihan atau mengurangi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat 112, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya kurang lebih maka istiqomahlah, tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang-orang yang telah bertaubat berserta kamu, dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian juga, ya, di surat Syurah, ya, ayat ke-15, falidzalika fad'u fastaqim kama umir wala tabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab wa umirtu li'atila bainakum wallahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna wa lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum wallahu yajma'u bainana wa ilaihil masir.
yang artinya kurang lebih maka karena itu serulah mereka kepada agama ini dan istiqomahlah, tetaplah dalam agama dan lanjutkanlah berdakwah sebagaimana diperintahkan kepadamu dan jangan mengikuti hawa nafsu mereka. Dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tiada bertengkar di antara kami dan kamu. Allah akan mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah tempat kembali. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di samping ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang istiqamah, banyak hadis juga yang menjelaskan istiqamah. Di antaranya adalah kami rujuk hanya 4 saja dari sekian banyak hadis terkait istiqamah, yaitu di dalam Musnad Imam Ahmad dari Anas bin Malik dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, iman seorang hamba tidak akan istiqomah sehingga hatinya istiqomah, dan hati seseorang hamba tidak akan istiqomah sehingga lisannya istiqomah, dan orang yang tetangganya tidak aman dari kejahatan-kejahatannya tidak akan masuk surga. Riwayat dari Ahmad. Ini penting sekali untuk kita tidak menyakiti hati tetangga, karena pada akhirnya adalah merujuk pada keistiqomahan yang ada. Kemudian juga disebutkan hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini disebutkan, jika anak Adam memasuki pagi hari, sesungguhnya semua anggota badannya berkata merendah kepada lisan. Takwalah kepada Allah di dalam menjaga hak-hak kami, sesungguhnya kami ini tergantung kepadamu. Jika engkau istiqomah, maka kami juga istiqomah. Jika engkau menyimpang dari jalan petunjuk, kami juga akan menyimpang. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kemudian dari Abu Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku di dalam Islam satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun setelah Anda. Rasulullah menjawab, katakanlah aku beriman lalu beristiqomah. Diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Hadis terakhir yang kami sitir di sini adalah Rasulullah bersabda, istiqomahlah dan hendaklah engkau perbaiki akhlakmu kepada manusia. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Hibban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan dari istiqomah banyak sekali. Dan beberapa di antaranya adalah yang tadi di awal di muqaddimah saya bacakan 2 ayat, yaitu innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan kemudian dia menyatakan qalu rabbuna Allah, bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian dia beristiqomah dengan ucapannya tersebut, fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, maka tidak ada kekhawatiran dan juga tidak ada sedih hati dia untuk bagi orang-orang tersebut. Kemudian ayat yang satunya adalah yang di awalannya sama, innal ladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat ini menjadi penutup Sesungguhnya orang-orang yang berkata qalu rabbunallah, berkata bahwa Tuhanku adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian beristiqomah atau berteguh pendirian, tatanazzalu alaihimul malaika, maka Allah itu akan menurunkan para malaikat
yang dengan itu ya kita ya, di situ disebutkan janganlah kamu ya takut dan janganlah kamu merasa bersedih hati ya. Wa abasyiru bil jannah. Ya, ini kita diberi kabar gembira dengan kabar surga. Sebagaimana kalau kita mau mendapatkan misalnya mahasiswa yang mendapatkan kabar IP-nya bagus 4, senang sekali ya. Seorang yang sudah lulus mahasiswa diterima kerja, senang sekali, dan seterusnya. Nah, ini kita masih hidup ya dikabarkan oleh Allah wa abasyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun ya. Yaitu dikabarkan kabar yang sangat menarik, yaitu surga yang itu diperuntukkan ya, katakanlah itu dijanjikan kepada orang-orang yang qalu rabbunallah tsumma istaqamu, ya, mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah dan kemudian beristiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabi ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi wa yazidkum wa dzikrullahi akbar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.